Yo, balik lagi sama gue di channel Brahmatin. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini ya, di hari Sabtu ya, gue akan mengupdate kembali seputaran informasi Bitcoin, baik fundamental maupun juga technical analisanya. Jadi di Jakarta lagi hujan nih ya, teman-teman, hujan. Dibarengi juga market Bitcoin yang turun gitu ya. Oke, jadi langsung aja ke videonya. Tapi sebelum itu, kemarin sudah saya bagikan ya, berdasarkan hasil voting sudah saya share untuk Outlook. Kondisi Theta terkini kemarin sudah saya share. Jadi yang belum lihat mungkin ya, yang udah voting dan belum lihat bisa tonton video kemarin. Oke, jadi kenapa market ini merah? Ya, untuk kabar beritanya ini ya, angka pengangguran AS ya di Amerika Serikat turun menjadi 3,8% ya pada Januari 2022. Jadi kita bisa baca juga di sini angka pengangguran turun dari 4% menjadi 3,8% per Januari 2022, membawa tingkat pengangguran ke level terendah sejak pandemi dimulai 2 tahun lalu pada bulan Maret juga. Ya, jadi memang ini adanya penurunan ya dari persentase angka pengangguran ya, turunan itu 0,2%. Ya, jadi ini juga yang mengakibatkan untuk pergerakan atau market kripto ya secara overall itu mengalami penurunan, tapi untuk dolar itu malah menguat. Kita bisa lihat juga ya, untuk USDT dominance-nya ini malah naik nih guys, menguat ya. Jadi kalian juga mungkin udah tahu ya, kalau misalkan dari kripto atau Bitcoin itu against dolar. Jadi kalau misalkan let's say dolarnya atau ini kita bisa lihat USDT-nya ini dominance-nya itu menguat, ya pasti impact-nya itu untuk market kripto ya bertolak belakang, pasti mengalami penurunan ya. Dan sebaliknya kalau misalkan dolarnya itu melemah ya, kriptonya balik menguat. Kurang lebih kan seperti itu gambaran simpelnya. Jadi kita bisa lihat di sini juga ya, time frame 1 jamnya ini dari USDT dominance itu mengalami penguatan nih guys. Nah, sekarang ini dia lagi menjumpai juga ya untuk area resistance sebelumnya. Ini kita bisa lihat nih, tuh ya. Dia lagi testing untuk resistance sebelumnya. Kalau misalkan dia break, wah ini pasti kurang baik lagi untuk market kripto. Tapi kalau misalkan di let's say di area sini dia mengalami rejection atau terkoreksi kembali, ya pasti itu lumayan berdampak untuk market kripto, setidaknya bisa pulih untuk jangka pendeknya. Jadi bisa diperhatikan juga untuk USD atau USDT dominance-nya atau dominasi dolar guys ya. Oke, jadi ini pergi ke Bitcoin-nya time frame 1 hari ya atau daily-nya. Memang ini adalah outlook yang kemarin saya bagikan untuk worst case skenario-nya. Jadi memang untuk jangka pendeknya lebih mengekspektasikan di range sekitar box warna merah ini atau sekitaran 41 sampai 42 ribu dolar itu. Ketika dia hit di area itu bisa kita lihat untuk market setidaknya rebound dulu sebelum dibanting kembali. Cuman ya at the same time ya, didukung dengan adanya data pengangguran yang penurunan data pengangguran ini 0,2%. Makanya market ini secara daily kita bisa lihat dihantam balok bearish ya atau candle bearish besar panjang seperti ini langsung. Ya, dan sekarang ini persis terhenti di sekitaran 38.500-an. Nah, di garis kuning nomor 1 ini guys. Nah, ini pas banget ya, di area situ dia berhenti tepat gitu ya. Jadi memang untuk jangka sekarangnya ini dia masih bermain ya di sekitaran 38.500-an sampai sekitaran 39 ribuan dolar. Di sekitar area ini dia masih bermain, karena memang sebelumnya area ini berfungsi juga untuk menjadi resisten ya, resisten juga untuk si Bitcoin. Jadi ketika dia udah mampu di breakout ya, jadi potensialnya menjadi support. Oke. Nah, jadi yang nanyain kalau memang nih sekarang ini dia bermain di range area ini, ya kalau misalkan dia naik pun naik ke kisaran berapa gitu kan pertanyaannya. Oke, kalau misalkan dia naik pun dia bakalan masuk ataupun ke sekitaran let's say 40.500 sampai sekitar zona warna atau box warna merah ini sekitar 41.000, 42.000 dolar, sekitar range area itu terdekatnya kalau memang kita lihat adanya reaksi ya sebelum dia melanjutkan penurunannya kembali gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah ketika memang dia mengalami pemantulan, kita bisa lihat atau proyeksikan kurang lebihnya seperti ini gitu ya, sebelum dia testing kembali di kisaran 38.500-an. Cuman kalau memang di area ini aja dia nggak mampu nih ya, nggak ada reaksi buyer, nggak ada buying power gitu ya, masih melanjutkan pelemahannya. Ini kita udah bisa lihat 1, 2, 3, 4 bearish candle gitu ya. Kalau let's say lah kalau misalkan dia lanjut turun seperti ini nih ya, sebelumnya nih kita bisa lihat ketika dia reject di level yang sama ya, dia turun nih 1, 2, 3 bearish candle ya, kemudian ada bullish candle sedikit seperti kita bisa lihat spinning top ya, ataupun
gangsing ya lah ya, bentukannya kayak gangsing, bentukan candle ini warna hijau, dan dia melanjutkan penurunannya. Bisa aja seperti ini terjadi nih. Nah kalau misalkan seperti ini yang terjadi ya let's say lah seperti itu terjadi untuk skenario terburuknya, nggak ada buying power dan lain sebagainya, ya dia bisa aja untuk melanjutkan penurunannya atau setidaknya testing kembali di sini nih. Ini akan saya besarin dulu atau panjangin dulu proyeksinya ya. Nah, di kisaran ini di sekitar 36 ribuan sampai 36.600-an dolar. Bisa juga untuk testing kembali ke range area itu, support itu sebelumnya ini berfungsi juga untuk menjadi support atau tahanan si Bitcoin gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan, selalu market itu jalan dua arah. Kalau memang area ini mampu dipertahankan ya udah dia akan rebound dulu sesaat ya, rebound dulu sesaat sebelum dia melanjutkan penurunannya atau testing kembali ke support bawahnya. Ya ini untuk jangka pendeknya. Cuman kalau misalkan nggak ada buying power yang mengakibatkan market dari time frame daily-nya juga nggak mampu ngangkat, nggak mampu mantul gitu ya ke area target terdekat yang sudah saya infokan, ya dia bakalan terkoreksi lebih bawah lagi untuk testing di supportnya di sekitaran ini ya 36 ribuan sampai 36.600-an, sekitar area itu, range area itu ya. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat ya, let's say lah dia mantulan, ya udah berarti secara overallnya kita akan melihat dia ini kan terakhir ini membentuk atau create yang namanya high, kemudian lower high. Jadi kalau misalkan dia mantul untuk jangka pendeknya ya tetap aja probabilitasnya kita melihat dia membentuk yang namanya lower high. Jadi memang overallnya masih downtrend, khususnya ini time frame daily atau 1 jamnya gitu ya. Tentunya untuk support-support yang harus diperhatikan kemarin sudah saya infokan, seperti let's say di sekitaran 33 ribuan dolar, dan di strong supportnya ini di zona warna hijau ini sekitaran 28 sampai 30 ribu dolar ya. Jadi itu untuk worst case skenario-nya ya, ini saya cuman memproyeksikan untuk jangka pendek support terdekatnya, cuman untuk support yang lebih kuatnya ya di dua area ini yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Itu teman-teman untuk time frame daily-nya. Kemudian ini adalah time frame 4 jamnya ya. Kita bisa lihat ya, sebelumnya memang di kisaran area ini yang saya box atau kotakin rectangle warna kuning ini nih ya. Memang itu sebelumnya ini berfungsi sekali menjadi resisten untuk si Bitcoin. Jadi ketika dia testing ini yang menjadi support gitu ya potensialnya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari time frame 4 jamnya, ini kan tadi satu hari ini 4 jamnya ya. Setidaknya kalau dia masih mampu nih ya, bertahan di kisaran 38.500-an sekitar itu, dia masih membentuk ini low, higher low, dan potensially higher low kembali gitu ya. Kemudian dia create kan ya high, higher high. Ya jadi memang kita bisa lihat ini masih potensi untuk membentuk seperti anak tangga. Nah pertanyaannya, kalau memang dia mengalami pemantulan ya, untuk area terdekatnya masih sama di daily-nya yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk range areanya maybe sekitaran 40.500, 41.000, 42.000, sekitar area itu untuk menjadi target kenaikan terdekat dari si Bitcoin ketika memang dia adanya pemantulan gitu ya. Dan kalau memang cuma mentok dari situ, berarti ya kita bisa melihat transisi dari market secara perlahan untuk khususnya time frame 4 jamnya. Kenapa seperti itu saya infokan? Karena kita bisa lihat ya, ini sebelumnya membentuk yang namanya high, higher high, lalu dia tidak create yang namanya higher high kembali. Kan kalau uptrend kan low, higher low gitu ya. Cuman dia tidak kita lihat untuk create yang namanya higher high, malah lower high dari higher atau highest point sebelumnya. Berarti kita bisa melihat di sini ya, adanya transisi yang kita bisa lihat dari price action Bitcoin, dia tidak membuat yang namanya higher high. Berarti di sini adanya pelemahan momentum dari si buyer. Berarti kita bisa lihat transisi dari uptrend sejenak ya, kemungkinan akan menjadi downtrend kembali untuk si Bitcoin ini. Jadi hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan untuk jangka pendeknya, khususnya time frame 4 jam ya. Jadi ini untuk worst case skenario-nya adanya perpindahan tren ya, dari uptrend sesaat kita bisa lihat ya, low, higher low, ini high, higher high, lalu perpindahan menjadi lower high dan perlahan membentuk yang namanya lower low ya. Jadi ini time frame 4 jamnya yang bisa saya infokan untuk berhati-hati ya. Jadi balik lagi untuk terakhir ini yang bawah ini ya, itu di sekitaran 30.000 dolarnya tuh ya. Oke, kemudian untuk time frame 1 jamnya ini adalah salah satu outlook yang kemarin juga sudah saya share atau bagikan ke teman-teman sekalian. Dia memang bermain di sebuah channel ya. Lalu bagian bawahnya ini memang berfungsi sekali dan terakhir kali ini dijebol ya oleh pergerakan si Bitcoin. Jadi memang hal seperti ini yang kemarin saya sudah sampaikan, walaupun memang ini adalah worst case skenario ya, ataupun skenario buruknya, saya pribadi tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi. Oke guys ya. Nah, kemudian kalau dari tarikan Fibo ini masih sama ya, dari swing low di sini ke swing high-nya
ya maka kita akan mendapati beberapa golden ratio dari tarikan Fibo tersebut untuk menjadi beberapa target koreksinya si Bitcoin. Memang ya sampai 50%-nya 0,6-nya juga udah kejebol. Dan sekarang ini dia lagi testing di retracement 0,7-nya di sini atau di sekitaran 38.700-an dolar kalau misalkan berdasarkan tarikan Fibo ya. Jadi memang di kisaran-kisaran itu sampai sekitaran ya let's say lah 39.500-an dolar ya. Itu menjadi area support and resistance dari pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Kita bisa lihat nih ya, tuh. Yang saya rectangle kan atau box warna kuning. Jadi memang di area ini masih adanya. Kalau yang nanya masih nggak potensi naik, bisa aja ya. Jadi seperti dia ini udah breakdown dari channelnya ya, ketika memang mengalami pemantulan ya. Sebentar, saya akan panjangin dulu nih biar lebih seperti ini guys. Saya tandain dulu pakai arrow ya. Jadi memang ketika dia sudah breakdown ya dari channelnya ini, memang ada kemungkinan ketika dia going up ini setidaknya akan mencoba testing atau masuk kembali ke channel yang sebelumnya dia bermain gini, di channel ini yang warna biru. Bisa aja ketika dia going up ya, masuk ke kisaran range area yang tadi sudah saya sampaikan untuk 4 jam dan satu harinya, yaitu di kisaran 40.500-an sampai 42.000-an dolar, di mana di area itu juga menjadi area support ya, ataupun bagian bawah dari channel ini. Jadi ketika mulai masuk lagi nih, dia ketika udah jatuh nih ya, udah drop, kemudian mantul coba masuk lagi, tapi di sini malah ditekan lagi sama seller ya, berarti dia bisa terkoreksi lebih deep lagi gitu ya. Jadi kurang lebih proyeksinya seperti ini yang harus diwaspadai. Jadi memang ini berkesinambungan atau berhubungan sekali untuk time frame 1 jamnya, salah satu outlook yang ini, kemudian di 4 jam dan dari daily-nya sendiri gitu ya. Jadi memang harus berhati-hati lah ya untuk kalau misalkan terjadi skenario seperti ini dan adanya pemantulan jangka pendeknya. Cuman kalau misalkan market malah lanjut short lagi, ya itu lebih buruk lagi. Cuma setidaknya saya ingatkan ketika memang dia mengalami pemantulan, hal ini bisa terjadi dan harus sudah benar-benar berhati-hati sekali ya. Kemudian kalau misalkan dia melanjutkan penurunannya, let's say menurunkan penurunan dan tidak adanya pemantulan di area sini, kita bisa lihat juga untuk dari tarikan Fibo ya, yang dari saya ambil dari swing low-nya ya, di sekitaran 36.900-an ya. Kemudian bawahnya lagi di sini di sekitaran 34.500-an, sekitar area itulah ya. Jadi itu menjadi target ketika memang ya untuk time frame 1 jamnya nih khususnya tidak ada pemantulan di sini, nggak ada reaksi buyer, nggak ada buying power ya. Dia potensialnya untuk jangka lebih pendeknya lebih detail lagi visit ke dua area target support ini ya untuk jangka pendeknya. Jadi memang bisa diperhatikan untuk beberapa skenario dan beberapa areanya. Semoga kalian bisa terbantu dengan adanya outlook dan gambaran dari saya yang mengenai market Bitcoin khususnya untuk di hari weekend kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat, kalian bisa analisa kembali sebelum make decision, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.